Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana cara menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Tujuan pelajaran kita kali ini diharapkan pada akhir pelajaran siswa dapat membuat kalimat efektif menggunakan kata baku. Kita sudah mempelajari beberapa tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Mungkin kalian sudah sering mendengar, siapa itu Pak Habibie? Nah, mari sama-sama kita simak bacaan tentang Pak Habibie berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Pada tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1.000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Pada tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President, sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Pada tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan di darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack
karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Pada tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang, seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, sekarang kita perhatikan kembali ke materi tentang kata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non-baku atau kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, ketika kita mengirim pesan atau SMS, kata yang disingkat jadi YG. Nah, itu contoh salah satu yang tidak baku. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar juga wajib menggunakan kosakata baku. Sedangkan kosakata non baku atau kosakata tidak baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara yang non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, kita lihat dulu kata baku, misalnya teknologi. Nah, itu baku, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan yang tidak baku adalah teknologi, jadi menggunakan H. Kalau menggunakan H itu berarti tidak baku. Kemudian kata baku lainnya misalnya selalu. Nah, kita sering menulisnya selalu. Kata selalu itu tidak baku. Kemudian industri itu kata baku, kena menggunakan I. Sedangkan kalau penulisan industri menggunakan Y, itu merupakan kosakata yang tidak baku. Kemudian kata baku berikutnya adalah presiden. Nah, ketika nulis kata presiden menggunakan ada huruf T pada akhirnya, itu merupakan kosakata tidak baku karena berasal dari bahasa asing, itu penulisan dalam bahasa asing. Kata baku berikutnya adalah teori menggunakan I. Nah, kalau dia menggunakan Y seperti teori, itu tidak baku. Kata baku berikutnya adalah karena. Nah, kalau menulisnya menggunakan kata karena, itu berarti dia tidak baku. Yang baku adalah karena. Berikutnya kata baku selanjutnya adalah bus. Kita sering menyebutnya bis, padahal bis itu adalah tidak baku. Dalam penulisan yang benar itu adalah bus, bukan bis. Kemudian helikopter itu menggunakan I, kata bakunya. Sedangkan yang tidak baku itu menggunakan Y, helikopter.
Yang terakhir, kata baku yang terakhir adalah kualitas. Pakai U, bukan pakai W. Kalau menggunakan W berarti kosakatanya adalah tidak baku. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.